Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Diniah Pramesti. Saya dari kelas 10 KGSP 1. Saya dari SMK Negeri 26 Jakarta. Kali ini saya akan membahas polimer polietilen tereftalat atau dakron. Yang pertama, saya akan membahas pengertian polimer. Polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Contoh dari polimer yaitu serat sintetis, karet sintetis, orlon, PVC atau polivinil klorida, polietena, polipropena, teflon, baklit, dan polimetil metakrilat. Polimer polietilen tereftalat. Dakron atau polietilen tereftalat merupakan kopolimer dari etilen glikol dengan asam tereftalat melalui polimerisasi kondensasi. Dakron adalah sebuah bahan sintetis yang cukup populer dalam kebutuhan tekstil sebagai bahan untuk pengisian boneka, guling, dan bantal, juga sebagai serat untuk pakaian, untuk wadah pembungkus benda cair dan makanan, dan lain-lain. Dakron merupakan nama merek dagang bahan yang terbuat dari serat tekstil yang dibuat oleh perusahaan dari Inggris. Yang kedua, saya akan membahas pengertian monomer. Monomer adalah struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia dengan monomer lainnya untuk menyusun molekul polimer yang panjang dan berulang-ulang. Contoh dari monomer yaitu monomer gula, protein, karbohidrat, DNA, asam amino, dan etilen. Monomer etilen glikol. Etilen glikol OH CH2CH2OH merupakan senyawa organik diol dengan nama IUPAC12-etanadiol. Untuk membentuk polimer secara kondensasi, dibutuhkan monomer yang dapat berikatan melalui gugus fungsi pada ujung-ujungnya, sehingga saat penambahan monomer akan disertai dengan pelepasan molekul lain. Etilen glikol adalah senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan fiber polyester, industri fabrik, serta polietilena tereftalat atau PET yang digunakan pada botol plastik. Sudah lama senyawa ini dipakai untuk bahan campuran pendingin mesin karena titik bekunya sangat rendah dan titik didihnya lebih tinggi daripada air. Senyawa ini tak berwarna dan tak berbau. Monomer asam tereftalat. Asam tereftalat adalah senyawa organik dengan rumus kimia C6H4 CO2H2. Padatan putih ini merupakan komoditas kimia yang digunakan secara umum sebagai prekursor bagi polyester PET yang digunakan untuk membuat serat dan botol plastik. Asam tereftalat merupakan senyawa turunan benzena yang berupa kristal tidak berwarna yang mudah larut dalam alkohol dan eter. Yang ketiga adalah saya akan membahas reaksi polimer. Yang pertama adalah polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah proses bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap dalam kondisi jenuh. Dalam polimerisasi adisi, reaksi rantai dilibatkan dengan pembawa rantai berupa spesies reaktif yang mengandung radikal bebas atau beberapa ion. Ciri reaksi berantainya adalah reaksi hidrogen dan klor. Yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah proses pembentukan polimer melalui penggabungan molekul-molekul kecil lewat reaksi yang melibatkan gugus fungsi dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil. Dengan kata lain, polimerisasi kondensasi hanya dilangsungkan oleh monomer yang mempunyai gugus fungsional. Reaksi polimer polietilen tereftalat. Reaksi polimerisasi dakron merupakan jenis reaksi kondensasi, yaitu penggabungan dua jenis monomer yang berbeda dengan melepaskan molekul kecil dari gugus aktif. Dakron termasuk golongan kopolimer karena tersusun dari dua jenis monomer berbeda, yaitu etilen glikol dan asam tereftalat. Dakron dibuat dengan cara yang sama dengan pembuatan ester, perbedaan adalah pada kedua gugus fungsi yang digunakan dalam pembentukan polimer. Dakron dibuat dari etilen glikol dan asam tereftalat dengan memisahkan molekul air min H dari alkohol dan min OH dari ester. Yang keempat, saya akan membahas proses polimer. Yang pertama ada polimer alam.
Polimer alam adalah polimer yang ditemukan di alam dan berasal dari organisme hidup. Yang kedua adalah polimer buatan. Polimer sintetis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Proses polimer polyethylene tereftalat, Dacron atau polyethylene tereftalat merupakan polimer sintetis yang pembuatannya melalui polimerisasi kondensasi, yaitu dengan cara melepas molekul air. Yang kelima, saya akan membahas manfaat Dacron. Dari segi ekonomi, manfaat dari Dacron adalah sebagai pendapatan perusahaan produk Dacron dikarenakan Dacron digunakan di berbagai pengrajin boneka, tas, jaket, perusahaan kasur, bantal, dan guling. Harga Dacron pun juga terjangkau dan mudah dicari. Dari segi budaya, Dacron juga dimanfaatkan para pembuat kasur, bantal, guling, dan boneka sebagai pengganti bahan kapuk yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Sedangkan dari segi sosial, Dacron juga mudah disimpan, dikemas, dilipat, dan dibawa bepergian, sebab produk yang berbahan baku Dacron dapat divakum menjadi bentuk yang sangat kecil. Selain itu, bahan Dacron tidak mudah menyusut dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam, saya akan membahas masalah yang ditimbulkan dari Dacron. Dari segi kesehatan, apabila guling, bantal, atau kasur yang terbuat dari Dacron tidak pernah dibersihkan akan memicu alergi dan bisa menyebabkan asma. Bahkan jika bantal, kasur, dan guling tidak pernah dicuci atau dijemur, bakteri dan jamur akan berkembang biak di sana. Dari segi lingkungan, Dacron merupakan polimer buatan yang sulit terurai yang mengakibatkan tercemarnya air dan tanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.